Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, anak-anak, rekan muda sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Berkah dalam kita bersyukur pada hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi istimewa, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ini merupakan hari baik, hari penting bagi kita untuk menegaskan pengakuan iman kita, Yesuslah Raja Semesta Alam yang sejati. Dalam hari raya ini kita juga merayakan syukur atas pesta setahun yang kita jalani dalam refleksi bersama di keuskupan kita dengan tema keadilan sosial kemanusiaan. Pasti kita ambil bagian dalam tema ini, entah dalam diskusi maupun dalam praktek hidup sehari-hari. Sadar bahwa kita juga belum sepenuhnya menjalankannya dan masih punya banyak tugas ke depan. Tapi kita bersyukur karena refleksi kita menjadi orang-orang yang tentu saja punya perhatian yang lebih kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita juga bersama kaum muda pada hari ini merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Orang muda itu harapan, orang muda itu agen transformasi, orang muda itu tulang punggung gereja. Dan gereja merayakan pesta Orang Muda Sedunia ini dengan kebersamaan dengan semua orang muda di seluruh dunia. Kita di sini mendukung orang muda dengan kemampuan, dengan partisipasi, dengan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam gereja dan juga di dalam masyarakat. Lalu hari ini juga ada yang berulang tahun, yaitu Dionysius Novembri Dionysius Novembri Arianto yang berulang tahun genap ke-28. Semoga di usia yang matang ini enak jodoh tidak ya? Semoga dapat jodoh ya, semoga dapat jodoh yang baik, yang nanti bisa jodoh yang seiman dengan Dion. Dan kita juga berdoa untuk kita semua, semoga kita memulai tahun baru lagi dengan refleksi yang baru. Kalau tahun lalu itu tahun keadilan sosial kemanusiaan, tahun ini Bapak Uskup sudah mencanangkan tahun cinta, kehidupan dan lingkungan hidup. Suatu tema yang juga menarik. Ada cintanya, ada kehidupan, lalu juga ada lingkungan. Jadi 3 hal yang kita akan renungkan bersama di tahun yang akan datang. Nanti saya tidak akan khotbah, tapi akan membacakan surat gembala yang bisa diakses di internet, tetapi juga baik kalau yang tidak bisa mengakses di internet, ada pesan-pesan yang bisa diambil. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan perayaan syukur ini dalam keheningan. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan kita juga mensyukuri atas rahmat-Nya yang melimpah selama 1 tahun ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan bagi Allah di surga. Kami
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Putramu, Engkau berkenan memperbarui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Kami bersyukur pada perayaan Ekaristi ini atas perlindungan-Mu selama 1 tahun kami sebagai umat-Mu di kehidupan ini, merenungkan, mempraktekkan kehidupan dalam tema solidaritas, dalam tema perhatian kepada yang miskin, dalam keadilan sosial kemanusiaan. Kami juga bersyukur atas semua yang baik yang boleh kami alami, kami lakukan. Tetapi kami sadar bahwa belumlah sempurna siapa kami. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau berikan untuk saudara kami Dionisius November Arianto yang berulang tahun ke-28. Semoga rahmat-Mu makin melimpah dan berikanlah rahmat yang dibutuhkannya dalam meniti kehidupan masa depannya. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah daging. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umat-Ku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Yeah.
kerajaan anaknya yang terkasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sunyi, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan Diri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut akan Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan menyapa dulu umat yang dari WM angkat tangan. Wah, ini lebih banyak daripada waktu di saya. Lumayan, tepuk tangan dulu dari WM. Yang dari IPIL. Wah, banyak juga. Lumayan. Tepuk tangan dulu yang dari itu. Yang dari Pidada. Woi, Pidada keren juga ini. Banyak ini. Tuhan. Yang dari Dipasena pasti banyak. Dikit yang angkat tangan. Waduh, luar biasa. Ada yang belum dipanggil? DKJ. Dari DKJ mana? Angkat tangan DKJ. Wah, banyak juga. Sesuai dengan kondisi kerjanya ya. Bersih. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan untuk kita. Saya akan membacakan surat gembala yang sangat bagus dari Bapak Uskup untuk kita. Surat Gembala Uskup Tanjung Karang nomor 007 SGU /Dio Tanjung Karang /3 Rumapi /2025. Cinta kehidupan, mencintai manusia dan lingkungan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, kaum muda, kaum remaja, anak-anak, para imam dan biarawati di Keuskupan Tanjung Karang. Tanpa terasa kita sudah hampir memasuki tahun ke-9 perjalanan arah dasar Keuskupan kita. Kita hendak menutup argas tahun keadilan sosial kemanusiaan dan memulai argas tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup. Terima kasih tak terhingga kepada seluruh paroki yang dengan caranya masing-masing telah mewujudkan tugas panggilan untuk keadilan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat masing-masing. Kita sadari tentu saja yang kita lakukan belum maksimal dalam hasil. Namun proses untuk terbuka pada panggilan penting ini sudah kita mulai dan akan kita teruskan. Untuk itu, di tahun Argas Cinta Kehidupan dan Lingkungan Hidup,
kita akan berusaha menjangkau secara lebih luas lagi karya-karya sosial kemanusiaan dan kepedulian kita pada lingkungan hidup sebagai tugas untuk memulihkan, untuk merawat, dan melestarikan alam sekitar kita. Pesan penting dari ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum menjadi warna dominan gerak kita untuk menjalani tahun Agast ke-9 ini. Dengan latar belakang bumi yang sedang menghadapi ancaman serius kerusakannya akibat perubahan iklim, pemanasan global, polusi yang secara masif mencemari udara, air, dan tanah, serta hilangnya makhluk hayati secara besar-besaran yang lebih parah lagi munculnya tata dunia dan tata hidup baru yang memfasilitasi keserakahan egoisme dan individualisme manusia. Panggilan kita untuk kembali kepada kesadaran akan nilai keadilan sosial kemanusiaan dan cinta akan lingkungan alam ciptaan menjadi sangat mendesak dan sangat relevan. Gereja yang dianugerahi pengetahuan akan kebenaran, kehendak Allah, kebenaran-kehendak Allah, dipanggil untuk menjadi yang pertama dan utama bertanggung jawab akan tugas yang sangat besar ini. Itulah sebabnya para paus kita terus-menerus mendesakkan tanggung jawab ini. Sembari gereja kritis terhadap berbagai kerusakan alam oleh banyak keratusan individu maupun lembaga negara, gereja harus menjadi perintis dalam gerakan pemulihan bumi dan segala isinya ini. Orientasi dasar gerakan ini tentu saja adalah panggilan untuk menyelamatkan manusianya yang sejatinya adalah korban pertama dari kerusakan alam. Fakta kontradiktoris adalah manusia sendiri sebagai pelakunya, dan manusia sendiri juga korban, terutama mereka yang miskin dan tersisih oleh dominasi orang-orang yang sedang berkuasa. Kondisi ini kita sebut sebagai krisis integral ekologis, sehingga dari pihak manusia harus ada pertobatan ekologis dan pemulihan ekologis secara integral pula. Untuk itu, Keuskupan Tanjung Karang sebagai bagian dari Gereja Universal terpanggil untuk mewujudkan tanggung jawab mulia ini dengan panduan arah dasar tahun ke-9 dengan gerakan serentak di paroki-paroki sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing, sembari meneruskan gerakan-gerakan yang sudah dibuat di tahun Agast ke-8. Penetapan roadmap tahun cinta, keadilan, dan lingkungan hidup. Sementara saya menganjurkan seluruh rumpun di pusat pastoral bekerja sama untuk menyiapkan materi katekese, ajaran sosial gereja, dan sosialisasinya, serta perwujudan nyatanya dengan penanggung jawab utamanya pada bidang Laudato Si Center dari Komisi KKPP-NP, dibantu oleh Komisi PSI dan Komisi Kerawang dengan roadmap sebagai berikut. Satu bulan pertama Desember sampai Maret, Desember 25 sampai Maret 26, mendalami ajaran sosial gereja melalui studi dan katekese ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti serta Laudate Deum. Katekese Advent 2025, bulan pendamaian dan masa Prapaskah 2026. Sembari mengadakan mapping persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing terkait problem stunting, keluarga prasejahtera, daerah rawan bencana, perdagangan manusia, polusi sampah,
dan lain-lain. Catur ulang kedua, April sampai Juli 2026, menyusun program praktis dan strategi sebagai gerakan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas bagi kehidupan sosial dan lingkungan hidup, serta untuk internal dengan gerakan paroki tangguh, paroki ramah anak, ramah lingkungan, paroki swasembada, dan seterusnya. Pada catur ulang ketiga, Agustus sampai bulan November 2026, berjalan bersama dalam persaudaraan sejati, mengupayakan bonum komuni yang terkait prioritas untuk cinta kehidupan dan pemulihan lingkungan di bumi Lampung. Bonum komuni itu komunitas baik, komunitas kebaikan, atau bersama-sama berbuat baik, persaudaraan sejati. Catatan, tim Laudato Prosi Center bisa menyusun dan menawarkan kegiatan sepanjang tahun untuk memanfaatkan momen-momen perayaan nasional maupun internasional terkait hari sampah, hari lingkungan hidup, hari hutan, hari air, hari ozon, dan seterusnya. Semoga fungsi garam kita semakin berdaya dan terang kita semakin bersinar, serta panggilan kita untuk menjadi sakramen keselamatan bagi semua orang semakin terbukti. Dengan titik berat membangun mentalitas baru yang lebih menghargai kehidupan dan kelestarian segenap ciptaan. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Roh Kudus yang senantiasa mendampingi gereja untuk selalu peka dalam membaca tanda-tanda zaman. Sekian dan selamat menjalani tahun Ardas ke-9 kehidupan keuskupan kita. Doa dan berkat Bandar Lampung 7 Oktober 2025, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, Uskup Tanjung. Nah, itulah surat gembala yang kita dengarkan, yang kita simak. Ada doa Ardas tahun ke-9 juga sudah ada. Teksnya sudah ada, nanti dibagi. Kalau tidak mendapatkan, ada link yang bisa dibuka dan kemudian kita nge-print sendiri, masing-masing juga bisa nge-print. Ada, kemarin sudah saya bagi di grup stasi dan grup wilayah, mungkin wilayah juga bisa memantau di sana. Linknya sudah ada untuk penggandaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini, pada hari raya Kristus Raja semesta alam, menampilkan Kristus Sang Raja kita itu yang bergantung di salib, yang mati di salib. Suatu momen yang sulit diterima oleh akal budi biasa. Akal budi biasa seringkali terganggu menjadi raja tersalib, menjadi raja yang mati. Tidak mudah bagi logika manusiawi biasa atau di bawah biasa. Ini membutuhkan logika manusiawi yang supra manusiawi, yang lebih mengatasi dari level-level manusia. Allah itu memang dari semula merencanakan menyelamatkan manusia sampai pada peristiwa salib. Dalam arti tanda kutip, Allah merencanakan salib. Tanda kutip berarti bukan arti yang sejati salib itu rencana Allah, tapi Allah merencanakan keselamatan manusia, mencintai manusia, juga sampai pada peristiwa kematian. Dan kematian yang sangat tragis itu kematian Allah yang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itu kodrat kemanusiaan Tuhan memasuki peristiwa yang sangat detil tentang misteri kematian. Dan kematian yang diambil oleh Tuhan itu kematian di salib. Jadi itulah misteri salib, Raja semesta alam yang bergantung di salib. Kerajaan Tuhan itu yang bergantung di salib
bukanlah kerajaan logika manusia biasa yang inginnya Mesias itu yang tersalib. Bukan Mesias itu, inginnya Mesias manusiawi, pemimpin kerajaan Israel yang dijanjikan, merajai, menguasai seluruh dunia, mengatur seluruh dunia dengan damai sejahtera, dengan gemah limpah roh jinawi dan sebagainya. Itu cita-cita manusia biasa yang merasa super. Ya, manusia biasa yang merasa super. Tapi manusia biasa yang menggunakan logika supranatural itu beda. Allah mengatasi logika biasa. Manusia mengharapkan seorang raja yang menguasai dunia ini. Dipikirnya oleh logika manusia biasa, kalau Allah itu, kalau manusia itu, sang raja itu yang datang itu Mesias kerajaan, jadi harus tunduk kepada seorang pemimpin. Masalahnya pemimpin yang mana? Kalau pemimpin Israel yang menjadi raja untuk semua, pasti musuhnya banyak. Gitu toh? Kalau Indonesia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja untuk semua seluruh dunia, musuhnya banyak. Kalau Amerika ada raja di sana yang raja Mesias, kerajaan dunia yang menguasai seluruh dunia, musuhnya banyak. Kapan damai terjadi? Kapan damai bisa terjadi? Kalau kerajaan yang dimilikan itu kerajaan yang dari atas, dari Allah, tapi kerajaannya kerajaan dunia. Ini hampir mustahil, hampir mustahil. Memang ada yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka saya katakan hampir mustahil. Mimpi itu. Allah bukan model Allah yang disetel oleh logika manusia seperti itu, karena itu rapuh. Manusia di dunia ini sudah dikuasai oleh belenggu kegelapan, kejahatan. Yang namanya kejahatan itu ada di mana-mana, luar biasa. Kalau nanti ada satu orang yang menjadi raja, yang lain pasti ingin menjadi raja juga. Tapi kalau ditentukan oleh Allah kan semuanya menjadi tunduk. Enak saja, kita saja disuruh doa aja malas, apalagi disuruh Allah untuk tunduk kepada raja. Doa aja nggak bayar itu. Kalau tunduk kepada raja kan harus bayar upeti segala. Mana mau? Jadi itu mimpi-mimpi orang-orang yang tidak gila berarti waras. Saudara-saudari sekalian, kerajaan yang sejati yang direncanakan oleh Allah, yang rajanya adalah Kristus, Mesias yang tersalib, itu kerajaannya abadi. Keabadian itu tidak mungkin ada di dunia saja. Kerajaan abadi itu dunia dan akhirat, itu baru abadi. Nah, Kristus sudah memulainya sejak ia menjadi manusia. Bahkan sebelum menjadi manusia, Allah sudah meraja. Tapi manusia tidak suka kalau Allah meraja, maka ingin menjadi raja, meminta kepada Tuhan. Lalu Daud diurati menjadi raja. Itu tadi dalam kitab Samuel, Daud diurati menjadi raja. Yang murati siapa? Suku-suku bangsa yang ada itu. Jadi Daud diurati. Iya. Oke lah. Walaupun manusianya dituruti sama Allah, oke lah. Kalau gitu uratilah Daud. Daud menjadi raja, gagal juga. Ganti yang lain, gagal juga. Ganti yang lain, gagal juga. Akhirnya tidak ada kerajaan dunia ini yang bisa. Apakah nanti keturunan Daud dalam arti manusiawi akan datang kerajaan? Sampai sekarang ini kita percaya tidak akan datang. Raja abadi itu sudah datang, yakni Yesus Kristus Mesias. Ini poin penting raja semesta alam itu. Poinnya adalah kita percaya kepada Kristus, Allah Putra yang menjadi manusia, menjadi raja. Jadi kerajaannya itu mengubah manusia lama yang dibelenggu oleh dosa menjadi manusia baru yang tunduk pada sang raja. Tunduk dalam arti apa? Mencintai raja, percaya kepada raja, hidupnya diabdikan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau hidup diutamakan untuk prioritasnya untuk kepentingan kerajaan Allah, enggak ada yang meleset, enggak ada yang akan terjadi pertentangan
pertikaian peperangan. Tidak ada. Kalau sekarang ini masih ada peperangan di sana sini, karena banyak orang secara bebas memilih yang buruk dari yang baik. Bahkan sangat yakin bahwa yang buruk itu adalah kebaikan yang sejati. Itu yang lebih fatal. Perang itu dianggap sebagai ini solusi untuk menciptakan damai. Ini yang ngeri. Merasa benar, bahkan merasa di pihak Allah, tetapi memerangi sesama manusia. Ini bukan tipe kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus bahkan mengalah, mengalah sampai wafat disalib. Bukan mengalah dari dosa, dari kejahatan, tapi supaya orang sadar bahwa kejahatan tidak mungkin dikalahkan dengan kejahatan. Dosa tidak mungkin dikalahkan dengan dosa. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan dan belas kasih dari Allah. Cara kebaikan dan belas kasih Allah itu, Allah tidak membalas yang jahat dari manusia dengan kejahatan Allah. Karena Allah tidak identik dengan kejahatan. Allah tidak bisa jahat. Allah mencintai, maka biarlah kematianku bergantung di salib itu menjadi pelajaran, menjadi terang bagi manusia. Allah itu seperti ini yang harus kamu kenal. Dia bukan tipe balas dendam. Dia Allah yang mencintai. Sekalipun manusia jahat, dia mencintai. Nah, lalu manusia dipanggil untuk menjadi anggota kerajaan Allah seperti apa? Cintailah sekalipun kita itu ditolak cinta. Cintailah sekalipun kita dimusuhi. Cintailah sekalipun orang yang dicintai itu tidak seperti dulu. Dulu cantik banget istri saya ngomong. Sekarang ini saya sudah kehilangan rasa cantiknya dari istri saya. Tapi cinta saya masih utuh. Itu cinta Allah. Allah mencintai meskipun yang dicintai tidak seperti yang dulu. Jadi cinta yang seperti itulah cinta seperti Allah mencintai. Sebaliknya, istri mencintai suami. Suami itu melukai aku 20-30 tahun yang lalu. Sekarang ini dia datang dalam posisi sudah tidak bisa apa-apa. Makan saja saya harus nyuapi. Tapi saya tetap mencintai dia. Walaupun dia mengkhianati cintaku, tapi aku tidak pernah berkhianat. Aku mencintai dia. Anak-anak protes. Ibunya mencintai bapaknya yang jahat itu, yang tidak setia itu, tapi ibunya bertahan. Bagaimana bisa bertahan? Itu cinta seperti Allah mencintai. Jadi sesuatu yang besar yang kita hidupi dalam kehidupan hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, mencintai musuh, mencintai orang yang tidak mencintai kita. Itu cara Allah mencintai. Berarti jejak-jejak Allah itu sebenarnya tertanam dalam batin kita masing-masing. Jejak kasih Allah itu sebenarnya tertanam dalam diri kita melalui baptis, melalui ekaristi, melalui pendalaman iman kita itu. Jejak kasih Allah itu tertanam. Saking gableknya kita, kadang-kadang kita melenceng ke sana, kita melenceng ke sini. Sebenarnya ada di dalam diri kita itu, jejak itu, hati Allah yang mencintai. Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, memulai tahun Adas ke-9 dengan cinta kehidupan dan lingkungan hidup, maka mari kita mencoba kembali ke cinta Allah. Sebelum kita melanjutkan cinta kehidupan, sebelum kita juga melanjutkan ke cinta lingkungan hidup. Sebuah refleksi yang sangat bagus harus kita dalami. Tapi kita semua tidak dari nol. Kita semua punya modal luar biasa yang ditanam oleh Allah dalam hidup kita. Cinta Allah. Seperti kita minta, ya Allah, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Sadar nggak sadar kita sebenarnya dikabulkan doa kita itu. Nah, refleksi kita nanti kita diajak untuk sadar diri bahwa kita itu memiliki hati yang seperti kita minta. Jadikanlah hati kami seperti hati yang bisa mencintai sampai salib, kalaupun cintanya ditolak, yang tetap mencintai dengan alasan mencintai.
bukan karena, tetapi mencintai meskipun. Mencintai bukan karena ini, karena itu, tetapi mencintai meskipun begini, meskipun begini, meskipun begini, saya tetap mencintai. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita sambil berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Allah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa. Saudara-saudari Kristuslah Sang Raja, kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paulus, para uskup, para imam, dan semua kaum beriman, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umat. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus Putramu sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara kami Dionysius yang berulang tahun. Tuhan berkatilah dan berikanlah anak yang dibukanya dalam perjalanan hidup selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami sudah bersyukur atas penyertaan-Mu di tahun Agas ke-8. Semoga di tahun Agas yang ke-9 ini kami makin sadar bahwa tugas kami belumlah selesai. Tugas kami untuk mengembangkan hidup, mencintai kehidupan dan lingkungan hidup menjadi tugas yang mulia yang harus kami kerjakan demi kemuliaan. Kami kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta demi Kristus Raja semesta alam yang menjadi kekuatan dan harapan kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama.
Pak Suradi, Gusti Tambahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta sempurna Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai ungkapan syukur dan hormat bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
telah mengurangi dosa tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan hayat penebusan umat manusia dengan mempersembahkan diri-dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak tercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kerajaan tunggal yang maha kuasa, kerajaan kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai, kerajaan sukacita sepanjang masa. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tampil-tampilnya berseru. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mematakan misteri iman
iman kita. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatan Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Vincentius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraguan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenalkan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas untuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Selamat
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudari terkasih, ingatlah Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak ada asal Tuhan Yesus yang kita sambut memberi kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin.